Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rosa Widadana dengan nomor BP 211094310. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ambil yaitu hidrologi lingkungan, yaitu tentang runoff, yang dimana runoff itu sendiri berasal dari aliran permukaan dan aliran bawah permukaan yang mengalir di saluran buatan maupun saluran alamiah yang digunakan untuk pengendalian banjir. Mungkin langsung saja ke tahapan-tahapan yang digunakan dalam menghitung runoff. Jadi untuk menghitung runoff ini, cara pertama kita harus menentukan nilai A-nya, yang dimana nilai A ini kita dapat mengambil dari debit, nilai debit ini dan ketinggian muka air yang diplotkan ke grafik, sehingga mendapatkan grafik seperti ini. Lalu yang nilai A itu adalah yang 0,1363, yang dimana kita dapat memasukkannya kepada tabel baru, yaitu A-nya sama dengan 0,1363. Lalu kita tarik sampai ke bawah. Lalu setelah itu gunakan nilai A tersebut untuk menentukan nilai G kurang A, yang dimana G tadi yaitu ketinggian muka airnya, yaitu 1,12 dikurang dari 0,1363, sehingga didapatkan dari 0,9837, yang dimana menggunakan rumus sama dengan C11 kurang D11. Lalu setelah itu kita tentukan nilai log dari G kurang A dan log Q-nya, yang dimana kita dapat menggunakan rumus sama dengan log E11 dari G kurang A yang di samping tadi, sehingga didapatkan hasil seperti pada tabel, dan kita tarik lagi garis ke bawah sehingga didapatkan hasil yang tertera. Lalu lakukan hal yang sama dengan log Q seperti log G kurang A tadi. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan log dari debit. Debit di sini debit dari yang 8,73, sehingga didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel di layar. Lalu kita plotkan nilai log G dan nilai log Q tersebut dan log G kurang A yang merupakan garis lurus, sehingga nilai A tersebut sudah tepat atau mendekati benar. Setelah didapatkan dari nilai log Q tadi, kita bisa mendapatkan nilai dari log G kurang A dikali log Q, yang dimana kita bisa menggunakan rumus F11 dikali G11. Dan untuk selanjutnya kita cari nilai log G kurang A dikuadratkan. Dari log G kurang A ini kita kuadratkan, dapatkan hasil seperti yang tertera. Setelah kita dapatkan semua tabel-tabel yang dibutuhkan, lalu kita dapat menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Pertanyaan pertama yaitu perkiraan nilai ketinggian muka air pada debit sama dengan 0. Jadi kita dapat Y-nya itu dari grafik di atas ini, yaitu 0,1158X ditambah 0,1363. Lalu kita ganti X-nya sama dengan 0. Lalu
didapatkan hasil 0,1363. Dan untuk kedua, siapkan kurva lengkung debit untuk sungai tersebut dalam bentuk kurva. Lalu kurva di sini kita bisa mendapatkan dari hasil kita plotkan dari hasil grafik Q kurang dari tabel Q atau debit tadi dikurang dari Q kurang A, sehingga didapatlah kurva lengkung debit seperti pada gambar. Dan untuk soal selanjutnya itu berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan debit aliran sungai tersebut jika ketinggian muka airnya pada suatu waktu tertentu, yaitu di waktu 0,45 meter, yang dimana kita bisa mengganti Y-nya menjadi 0,45. Lalu didapatkanlah hasil X-nya sama dengan 2,7. Dan untuk soal selanjutnya, berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan juga, tentukan ketinggian muka air jika debit aliran adalah 5 meter kubik per detik. Jadi kita gantikan X-nya itu menjadi 5. Jadi didapatkan Y sama dengan 0,1158X ditambah 0,1363, didapatkanlah hasil 0,7153. Baik, untuk soal selanjutnya. Jadi pada tabel 2 ini telah disajikan suatu kejadian hujan di Sungai Limau Manis yang terjadi selama 78 jam. Jadi yang diminta itu adalah gambar hidrograf runoff tersebut, lalu pisahkan aliran dasar dari dalam tanah atau base flow-nya dengan direct runoff pada hidrograf tersebut. Lalu juga tentukan puncak direct runoff-nya. Jadi sesuai dengan soal sudah diketahui waktu dan debitnya, sehingga kita bisa membuat grafiknya dan diplotkan di sini, yang dimana X di sini itu adalah debit, dan untuk Y pada grafik ini adalah waktunya. Sehingga kita dapat melihat pada grafik ini untuk nilai dari base flow-nya itu adalah 1,5. Jadi yang di sini 1,5. Lalu untuk nilai base flow dari 1 sampai 9 ini, dari 1 sampai 9, kita dapat mengurangkan dengan angka 1. Kenapa? Karena pada debit di pertama itu kan diketahuinya 1, sehingga kita mengurangkan menjadi 1 juga agar di direct runoff-nya tidak negatif. Lalu kita sesuaikan sampai ke bawah di nomor 9, karena sesuai dengan grafik juga kita asumsikan juga sesuai dengan pada grafik. Lalu selanjutnya kita dapat base flow-nya itu 1,5 di nomor 10 ini sampai ke nomor 17. Lalu kita untuk mencari direct runoff-nya kita dapat mengurangkan dari debit dikurang base flow, sehingga didapatlah hasil direct runoff-nya. Dan juga begitu dari base flow
di nomor 18 sampai akhir di nomor 27. Dan kita dapat lihat bahwa kalau untuk nilai tertinggi pada direct runoff-nya yaitu 8,5, sesuai dengan pada puncak tertinggi pada grafik. Jadi kita sudah dapat menentukan puncak direct runoff-nya. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang runoff. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.